Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Aisarus Syuruh ala Matil Ajurumiyah yang dikarang oleh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi hafizahullah ta'ala. Dan pembahasan kita sudah sampai ke alamatul harfi, tanda-tanda huruf, ya, tanda huruf. Qala al-Ajurrumi rahimahullahu ta'ala, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Berkata al-Ajurrumi, semoga Allah merahmatinya, wal harfu, dan huruf itu apa yang tidak pantas, apa yang tidak layak bersamanya petunjuk isim dan tidak pula petunjuk fi'il. Ya, artinya ini merupakan definisi yang sangat ringkas, ya. Pokoknya kalau kita menemukan sebuah kata dan kata tersebut itu tidak ada petunjuk yang menunjukkan bahwa itu isim, tidak pula ada petunjuk yang menunjukkan bahwa itu fi'il, maka itu adalah huruf. Ya, jadi ini merupakan definisi yang sederhana. Jadi dari ketiga jenis kata dalam bahasa Arab, fi'il, isim, huruf. Fi'il kita kenal dengan tanda-tandanya. Ya, kemarin kita bahas fi'il itu dengan qad, dengan sin, dengan sofa, dengan tanis sakinah. Kemudian isim dikenal dengan khafat, kemudian dengan tanwin, kemudian dengan dilekati al, kemudian dengan huruf jar dan huruf qasam. Ya, adapun huruf, ya, ia tidak dikenal seperti fi'il yang ada tanda-tandanya, kemudian isim yang ada tanda-tandanya. Justru kalau huruf pokoknya yang enggak ada tanda fi'il, yang enggak ada tanda isim, itu berarti huruf. Ya, ini merupakan definisi yang sangat sederhana, ya. Baik. Kita i'rab dulu, ya. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Wal harfu, wawunya di sini adalah wawu istinaf. Ya, wawu istinaf seperti yang sering dijelaskan adalah wawu yang berfungsi seperti titik, ya, untuk memisahkan satu kalimat dengan kalimat yang lain, menandakan bahwasanya setelah wawu istinaf itu pembahasannya sudah berbeda, ya, sudah beda konteks, ya. Dan al-harfu ini menjadi mubtada. Dan huruf itu adalah apa yang tidak pantas, tidak layak, tidak pas. Maka ma di sini adalah khobarnya, ya. Jadi ini adalah ma di sini adalah khobarnya, dan di sini ma dari isim mausul, ya, masih dari isim mausul. Ini menjadi khobarnya dari al-harfu. Kalau al-harfu ini tanda mubtada marfu, tanda rafa'nya dhammah. Adapun ma ini khobar mubtada, ini isim mausul, ya. Isim mausul itu mabni, dia mabni ala sukun, ya, fi mahalli rafin khobarul mubtada. Kemudian la yasluhu, la ini adalah la nafiyah. Jadi la itu ada dua, ya. Ada la nafiyah, ada la nahiyah. Kalau la nafiyah, la yang artinya tidak. Kalau la nahiyah, ini la larangan, yang artinya jangan. Nah, di sini, ya, la-nya la nafiyah. Dan la nafiyah itu tidak punya amal, ya. Kalau la nahiyah, la yang artinya jangan, itu menjadikan fi'il setelahnya majzum, ya. Makanya kalau fi'il nahi, misalnya doroba, la tadrib, sukun dia, la tadrib. Karena la nahiyah itu menjazmkan fi'il setelahnya. Adapun la nafiyah, dia tidak beramal. Artinya tidak menjadikan fi'il setelahnya menjadi mansub atau majzum, ya. Maka dia kembali ke hukum asal, fi'il mudhari itu marfu. Jadi yasluhu ini fi'il mudhari marfu, tanda rafanya adalah dhammah. Selalu ketika kita bertemu fi'il, ya, yang harus kita cari pertama adalah fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Ketika kita membaca kitab, kadang fa'il itu ada di belakangnya, ya, sudah disebutkan sebelumnya, kadang di depannya. Nah, dalam kalimat ini, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wal dalil fi'li, kemungkinan besar ada setelahnya. Kenapa? Karena setelah yasluhu ada yang berharokat dhammah. Jadi kalau kita mau ngirab tuh harus seperti itu, harus curiga dengan kata yang ada sebelumnya dan kata yang ada setelahnya. Di sini, ya, ada dalilu yang marfu dia, maka kita lihat, oh, di sini dalilu adalah fa'il, ya. Baik, jadi yasluhu fil mudhari marfu, tandanya dhammah. Ma'ahu ma'a dzaraf, ya, ma ini dzaraf makan, ya. Tanda mansub, ya, tanda nasabnya adalah dhammah. Kemudian haknya adalah mudhaf ilaih, mabni, ya. Ha ini dhamir mudhaf ilaih, dhamir muttasil mudhaf ilaih mabni ala dhammi, ya. Kemudian dalilu sebagai fa'ilnya yasluhu, ya. Dalilu fa'il marfu, tandanya dhammah. Kemudian al-ismi
lihat aja dia tiba-tiba majrur, ya. Al-ismi kasrah majrur kan? Majrur itu kan kalau enggak diawali huruf jar, atau dia menjadi mudhaf ilaih, atau satu lagi dia menjadi tawabi, entah itu na'at atau taukid badal. Kalau kita bilang dia diawali huruf jar, jelas tidak ada huruf jar di sini. Kalau kita bilang dia tawabi, maka di antara ciri tawabi dia pasti mengikuti yang sebelumnya. Sedangkan di sini dalilunya dhammah, ya. Al-isminya kasrah, maka dia pasti bukan tawabi. Maka kita lihat, oh berarti di sini sudah pasti mudhaf ilaih, ya. Maka al-ismi mudhaf ilaih majrur kasrah, ya, tandanya kasrah. Wala dalilul fi'li, wawunya waw ataf, ya. La-nya nafiyah. Nah, dalil ini ma'tuf, ya, ma'tuf ke dalilu yang awal. Jadi ma'tuf ke dalil awal marfu, ya. Karena ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaihnya, ya. Ma'tuf alaihnya, ya, dalil yang pertama itu dhammah, maka marfu maksudnya, maka dia marfu juga, ya. Kemudian al-fi'li, ya, ini sama mengulang, ya. Al-fi'li ini mudhaf ilaih. Baik. Kita baca syarahnya. Qala Abu Muhammad, telah berkata Abu Muhammad, alamatul ismi wal fi'li la tasluhu an takuna alamatan li siwahuma wa siwahuma huwa al-harfu, ya. Tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il tidak cocok, ya, tidak pas untuk menjadi tanda bagi selain keduanya. Dan selain keduanya adalah huruf. Ya, artinya, ya, tanda isim itu hanya untuk isim. Tanda fi'il ya hanya untuk fi'il. Maka kalau ada kata yang tidak memiliki tanda isim, tidak pula memiliki tanda fi'il, maka dia pasti huruf. Ini maksud perkataan beliau. Walaysa lahu alamatun wujudiyatun, bal alamatu adamiyatun. Dan huruf itu tidak memiliki tanda yang ada. Bahkan tanda huruf itu adalah tanda yang tiada. Jadi wujud itu kan artinya ada, kalau ada artinya tiada. Jadi huruf itu tandanya adalah ketiadaannya. Jadi ini bahasanya agak lucu, ya. Jadi kalau tanda isim adalah ABC, tanda huruf tanda fi'il adalah ABC. Sedangkan tanda huruf, ya, tanda huruf, ya, adalah tidak ada tanda fi'il dan tanda isim. Jadi tandanya bukan tanda wujud, ya, tapi tandanya adalah tanda adamnya, ya. Ketiadaannya menjadi tanda bagi dirinya, ya. Taib. Fa'adamul alamati lahu alamah. Maka ketiadaan tanda, maksudnya tanda fi'il dan tanda isim, itu menjadi tanda baginya, ya. Fa innahu idza kana hunaka salasatu asya'a wa 'arafta itsnaini faqad 'arafta as-salisa, ya. Maka sesungguhnya apabila di sana ada 3 tanda, ya, dan kamu mengetahui 2, maka sungguh kamu akan mengenali yang ketiga. Jadi kalau ada 3 sesuatu dan kita udah mengenali yang 2, jelas yang ketiga pasti kita akan memahami. Walau qila laka sayatika Khalidun wa Salihun wa Amirun. Ya, kalau sekiranya dikatakan kepadamu Khalid dan Salih dan Amir akan mendatangimu, falamma dakhalu alaika samma Khalidun wa Salihun nafsuhuma fasata'rifu anna salisa huwa Amir. Maka ketika, ya, masuk kepadamu orang yang bernama Khalid dan Salih, ya, nafsuhuma, ini adalah taukid, ya, benar-benar si Khalid dan si Salih yang datang, fasata'rifu, maka kamu akan mengetahui bahwasanya ketika adalah Amir, ya. Maksudnya begini, misalnya kita dikasih kabar bahwa Khalid sama Salih dan Amir akan datang, ya. Namanya informasi, kita nggak tahu mana yang lebih dulu sampai yang mana. Anggap kita belum kenal nih sama 3 orang ini, jadi hanya diberitahu namanya akan datang yang namanya Khalid, Salih dan Amir. Kemudian si Khalid masuk memperkenalkan diri, namanya Khalid. Kemudian Salih masuk memperkenalkan dirinya sebagai Salih. Maka tentu orang ketiga yang datang itu pasti namanya adalah Amir. Ini adalah gambaran tentang tanda huruf. Jadi huruf itu yang bukan fi'il, yang bukan isim, yang tidak memiliki tanda-tanda fi'il, yang tidak memiliki tanda-tanda isim, ya. Baik. Qala al-Hariri, berkata al-Hariri, wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun allamah, ya. Dan huruf itu adalah kata
yang tidak memiliki tanda, ya. Fakis ala qawli, maka kiaskanlah perkataanku ini, takun alamah, niscaya engkau akan menjadi alamah. Alamah ini sighah mubalaghah dari kata alim, ya. Alamah, niscaya engkau akan menjadi orang yang alamah, orang yang alim, ya, sangat alim, ya, ahli. Misaluhu hatta wa summa wa lam wa hal. Contohnya adalah hatta, ya, ini huruf, bisa huruf ataf, bisa juga huruf jar, ya, karena ada syahid dari Al-Quran di mana hatta ini huruf jar, ya, contohnya dalam surat Al-Qadar, ya, salamun ya hatta matla'il fajr. Di sini matla'i, ya, kasrah karena hatta huruf jar di sini. Kemudian kita temukan juga hatta itu huruf ataf. Kemudian summa, ya, ini summa ini huruf ataf umumnya. Kemudian walam, lam ini huruf jazm, ya, menjazmkan fiil. Kemudian hal ini huruf istifham, ya, artinya apa? Dia sama dengan a, ya, hamzah a itu artinya sama, ya, apakah, ya, hal sama itu artinya apakah. Jadi huruf itu nggak punya tanda, sebagaimana kata Al-Hariri, wal harfu ma laysat lahu alamah, dan huruf itu apa yang tidak memiliki tanda. Fa innaka la tastati'u an tadkhula ala wahidin minha alamatun minal alamati sabiqah fil ismi wal fi'li, ya. Maka sesungguhnya kamu tidak mampu memasukkan atas salah satu dari huruf-huruf yang disebutkan tadi, yaitu hatta, summa, lam, dan hal, ya, memasukkan tanda atas mereka dari tanda-tanda yang telah terdahulu di pembahasan isim dan fi'il. Artinya, ya, kita tidak mungkin menemukan hatta yang didahului oleh qad, ya, atau dengan sin, dengan saufa, ataupun diakhiri ta ta'nis sakinah. Begitu pula dengan summa, lam, dan hal, tidak mungkin kita menemukan, ya, dengan tandanya tanda fi'il, ya, atau tanda isim seperti bertanwin atau ada al di depannya, kemudian ada huruf jar di depannya, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya bahwa huruf ini tidak punya tanda khusus sebagaimana fi'il, ya, dan isim. Jadi huruf itu tidak punya tanda. Pokoknya yang bukan fi'il dan bukan isim maka dia adalah huruf. Tapi, ya, tentang huruf ini, cara termudah adalah, ya, nanti insya Allah dengan kita banyak membaca kitab, kita akan mengetahui bahwasanya di antara ciri atau tanda paling jelas sebuah kata itu huruf atau isim. Ya kan, kalau fi'il insya Allah jelas sekali, ya, karena kalau fi'il dengan kita belajar sorob, ya, mau di otak-atik kayak apapun, insya Allah kita akan paham fi'il itu kayak apa. Tapi kalau isim ini kan ada yang jamid, ada yang mustaq. Kalau yang mustaq insya Allah paham dengan sorob kita. Tapi kadang yang jamid ini suka membingungkan mana yang isim jamid yang merupakan isim atau huruf, karena ada beberapa isim yang mirip huruf dari sisi bentuknya, ya. Maka tanda paling jelas dari sebuah kata itu huruf atau isim, ya, adalah kalau isim dia bisa menempati kedudukan dalam kalimat. Adapun kalau huruf dia tidak bisa memiliki atau menduduki keadaan dalam sebuah kalimat. Artinya kalau isim itu, ya, bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar, bisa sebagai fa'il, bisa sebagai maf'ul bih. Adapun kalau huruf, dia nggak mungkin yang namanya huruf itu jadi mubtada, jadi khobar, jadi fa'il, maf'ul bih, dan sebagainya. Sebagai contoh, saya ambil contoh satu, misalnya misalnya hal, ya. Hal ini, ya, dia nggak mungkin bisa menjadi mubtada atau khobar, ya. Misalnya kita bikin kalimat hal zaidun, ya. Hal zaidun, apakah zaid, ya. Atau kita balik, zaidun hal, zaid apakah. Tentu kalau ada orang ngomong apakah zaid, terus dia diam, atau dibalik zaid apakah, ini bukan kalimat yang sempurna, nggak jelas maksudnya apa, ya, nggak jelas maksudnya apa. Tapi kalau kita mengatakan misalnya man, ya, man ini kan mirip seperti huruf, ya, karena dua huruf doang, ya. Tapi kalau man ini kenapa dia isim? Karena kita bisa menjadikan ini sebagai menduduki kalimat. Misalnya kolamuman, ya, pulpennya siapa, ya, maka di sini bisa dia menduduki kedudukan, ya, dan orang paham, ya. Tapi kalau hal, apakah pulpen,
pulpen apakah, ini nggak paham orang ya. Jadi nanti insya Allah dengan kita sering membaca buku ya, sering membaca kitab-kitab bahasa Arab, kita akan bisa menyimpulkan suatu kata itu isim atau huruf dilihat dari apakah dia bisa menduduki i'rab ya pada suatu kalimat atau tidak. Ya, jadi insya Allah kalau kita rajin baca kitab, kita akan punya kemampuan membedakan huruf dan isim. Tapi barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.